Oke, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Buat kalian para siswa SMK yang sebentar lagi bakal lulus dan terjun ke dunia kerja, dengerin baik-baik ya. Kita mau membedah strategi tingkat manajemen dari bukunya Dr. Kusworo soal manajemen konflik dan perubahan, terus kita ubah jadi semacam cheat code alias panduan survival buat ngelewatin pekerjaan pertama kalian nanti. Langsung aja kita mulai. Pasti kalian pada mikir kan, habis lulus ya tinggal masuk kantor, ngerjain tugas dari atasan, terus nerima gaji dengan tenang tiap bulan. Wah, tunggu dulu. Realitanya tuh jauh lebih kompleks dari itu. Emangnya dunia kerja beneran bebas dari drama dan pergesekan? Jelas enggak dong. Masuk ke bagian pertama nih, realita baru dunia kerja. Jadi gini, saat kalian beneran melangkah ke dunia profesional, kalian tuh masuk ke sebuah ekosistem yang super dinamis. Ekspektasi kalian pengennya mulus kan? Tapi realitanya, kalian bakal ketemu sama orang-orang dengan kepribadian yang macam-macam banget. Poin krusial dari materi kita ini adalah, konflik atau perubahan di kantor itu bukan pertanda perusahaannya mau bangkrut. Sama sekali enggak. Itu tuh realita yang sangat normal pas manusia-manusia ngumpul buat kerja bareng. Lanjut ke bagian kedua. Mengapa konflik itu wajar? Biar kalian bisa survive di tahun pertama sebagai karyawan baru, kalian harus paham kenapa gesekan ini bisa terjadi. Mirip-mirip lah kayak pas kalian lagi ngerjain tugas praktik di bengkel atau lab sekolah. Nah, dari visual ini kelihatan, konflik itu sering banget nggak dimulai dari adu mulut, tapi justru dari dalam diri sendiri, alias konflik internal. Contohnya, kalian ngerasa kewalahan sama kerjaan, atau takut ekspektasi bos ketinggian. Stres di dalam diri inilah bibit utamanya. Terus, bibit stres tadi tuh gampang banget tumpah dan memicu konflik antar individu kalau komunikasinya macet. Stres yang kalian pendem tiba-tiba bikin kalian gampang baper atau kesal sama teman kerja di sebelah cuma gara-gara salah paham sepele. Bahkan skalanya bisa lebih gede lagi loh. Bayangin kalian sebagai lulusan baru yang penuh semangat bawa ide-ide yang lebih fresh dan cepet. Tiba-tiba malah nabrak aturan nggak tertulis atau kebiasaan lama dari sebuah divisi. Disinilah kalian bakal ngerasain benturan antara individu dengan kelompok yang udah mapan. Tapi santai aja, kalian nggak sendirian. Atasan kalian itu pakai strategi yang namanya manajemen konflik. Ini tuh proses strategis buat ngarahin benturan-benturan tadi biar hasilnya malah jadi positif dan produktif. Tujuannya apa? Ya supaya perselisihan ini nggak sampai ngancurin kerjasama tim yang udah ada. Sekarang kita bahas bagian ketiga, mengenal tingkatan tahapan konflik. Sebagai anak baru, kalian wajib banget tahu tahapan ini, biar nggak ikutan kena imbas di tengah baku tembak. Kita lihat timeline ini ya. Tahap 1 itu biasanya cuma kejengkelan kecil sehari-hari. Tapi kalau didiemin berminggu-minggu, masuk deh ke tahap 2, mulai saling curiga dan defensif. Parahnya dalam hitungan bulan, ini bisa meledak jadi tahap 3 alias perang terbuka. Orang-orang mulai membesar-besarkan masalah dan hilang objektivitas. Kalau udah di titik ini, manajemen udah pasti bakal turun tangan. Nah, ini bagian keempat, dampak positif dan negatif konflik. Yang bikin bener-bener menarik dari materi ini tuh, ternyata konflik gak selamanya buruk. Ibarat pedang bermata dua buat perusahaan. Emang bener, efek negatifnya bisa bikin stres sampai tekanan darah naik, dan pastinya ganggu kerjaan. Tapi coba lihat sisi positifnya. Konflik ini justru yang maksa perusahaan buat beradaptasi dan berinovasi. Ini ngebentuk apa yang disebut pembelajaran generatif, di mana tim dipaksa muter otak belajar hal baru buat nyari solusi. Makanya dalam kadar tertentu, konflik itu justru wajar banget. Masuk ke bagian kelima, menghadapi perubahan organisasi. Ngomongin soal adaptasi, materi kita ini menyoroti satu quote yang pas banget dari Dr. Kusworo. Beliau bilang, perubahan adalah sesuatu yang abadi di dunia ini. Kalau kalian mikir rutinitas kerja itu bakal lurus-lurus saja dari tahun ke tahun tanpa ada yang dirombak, waduh, kalian cuma nyiapin diri buat ngerasa frustrasi sendiri nanti nih. Gini siklusnya, kalau perusahaan lagi berevolusi. Pertama, pasti ada tekanan besar dari luar, entah itu alat canggih baru atau kondisi pasar. Kedua, manajemen otomatis ngerombak kebijakan dan struktur. Nah, yang ketiga ini yang penting banget buat kalian. Kalian dituntut harus adaptasi cepat sama sistem atau budaya kerja yang bener-bener baru. Terakhir, bagian keenam, menjadi karyawan yang adaptif. Jadi pertanyaannya, gimana caranya nerapin semua teori manajemen ini biar kalian jadi anak baru yang benar-benar solid dan nggak tergantikan? Dari poin-poin ini, kuncinya adalah jangan langsung anti sama kebijakan baru. Jadilah tim player yang asik diajak kerjasama, terus harus punya toleransi tinggi sama sifat rekan kerja yang beda-beda. Dan yang paling ditekankan di sini, jauh-jauh deh dari gosip kantor atau rumor yang toksik. Kalau kalian bisa nerapin ini, atasan bakal ngelihat kalian sebagai problem solver yang dewasa, bukan sekedar anak baru yang bikin repot. Sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu hal buat kalian renungin sambil nunggu hari kelulusan.
Teorinya udah kita bahas, realitanya juga udah dipaparin dengan jelas. Nah pertanyaannya sekarang, pas nanti ijazah udah di tangan dan kalian nginjekin kaki di hari pertama kerja, udah siapkah kalian menghadapi dinamika konflik dan beradaptasi jadi pekerja profesional yang sesungguhnya? Selamat nyiapin mental, dan sampai jumpa di puncak karir kalian nanti.